Halo, saya Ferni dari kelas 12 MIA. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang yang pertama, sejarah akuntansi, yang kedua, pengertian dan manfaat akuntansi, yang ketiga, pihak-pihak pengguna akuntansi, yang keempat, kualitas informasi akuntansi, yang kelima, prinsip dasar akuntansi, yang keenam, bidang-bidang akuntansi, yang ketujuh, profesi akuntansi dan etika profesi akuntansi. Yang pertama, sejarah akuntansi. Pada tahun 1494, Bapak Akuntansi yaitu Luca Pacioli mempublikasikan buku yang berjudul Sumada Arithmetica Geometrica Protioni et Proponalia. Di dalam buku ini mengajarkan sistem pembukuan berpasangan. Maksud dari berpasangan tersebut adalah sistem pencatatan transaksi. Pencatatan transaksi dibagi menjadi dua bagian, yaitu debit dan kredit. Sejarah akuntansi dimulai sejak manusia mengenal dan menghitung uang, serta menggunakan pencatatan pada abad ke-14. Perhitungan laba rugi telah diterapkan. Pedagang-pedagang kemudian pada tahun 1462, akuntansi mulai diterapkan di Indonesia. Kemudian pada tahun 1870, sejak Undang-Undang Tanam Paksa dihapuskan, akuntansi di Indonesia mulai berkembang. Karena terjadi hal tersebut, banyak perusahaan Belanda menanamkan modalnya di Indonesia, dan mereka yang menerapkan sistem pembukuan di Indonesia. Kemudian Indonesia yang memperkenalkan sistem pemeriksaan atau auditing untuk mengontrol atau menyusun pembukuan perusahaan. Selanjutnya, pengertian dan manfaat akuntansi. Akuntansi adalah proses mencatat dan mengolah transaksi yang berhubungan dengan pendapatan dan pengeluaran. Selanjutnya, manfaat akuntansi untuk kita. Yang pertama, mengetahui kondisi keuangan. Yang kedua, alat pengendali keuangan. Yang ketiga, memberikan informasi atau laporan untuk pihak eksternal. Yang keempat, sebagai bahan evaluasi perusahaan. Pihak-pihak pengguna informasi akuntansi. Yang pertama, pihak internal. Pihak yang bisa mengambil keputusan dalam perusahaan. Contohnya, pimpinan perusahaan dan manajer. Yang kedua, pihak eksternal atau pihak di luar perusahaan, seperti investor, karyawan, kreditur, pemerintah, dan pelanggan. Karakteristik dan kualitas informasi akuntansi. Yang pertama, dapat dipahami. Yang kedua, manfaat biaya. Artinya, manfaat dari akuntansi tersebut harus lebih besar daripada biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan informasi tersebut. Yang ketiga, relevan, yang artinya harus sesuai keadaan sekarang. Yang keempat, harus dapat dipercaya. Yang kelima, dapat diverifikasi, yang artinya laporan keuangan bisa dicocokkan dengan kondisi aslinya. Yang keenam, ketepatan waktu. Yang ketujuh, dapat dibandingkan informasi akuntansi yang dulu, sekarang, dan nanti dapat dibandingkan. Prinsip-prinsip dasar akuntansi. Prinsip yang pertama, prinsip biaya historis atau biaya perolehan. Biaya yang harus dicatat dari prinsip ini adalah biaya deal. Yang kedua, prinsip pengakuan pendapatan. Pendapatan dapat diakui jika ada pembayaran, ada penyerahan barang atau jasa, dan ada kontrak atau persetujuan. Yang ketiga, prinsip mempertemukan atau matching principle. Pendapatan dan beban harus diakui di periode yang sama. Yang keempat, prinsip konsistensi. Yang kelima, prinsip pengungkapan penuh. Seluruh informasi yang penting dan dibutuhkan harus dicatat. Yang kelima, prinsip dapat dipercaya. Seluruh informasi harus ada bukti transaksinya. Bidang-bidang akuntansi. Yang pertama, akuntansi keuangan.
mencatat dan mengelola transaksi keuangan secara umum. Yang kedua, akuntansi manajerial, mengelola dan menyajikan informasi keuangan perusahaan untuk pihak manajemen. Yang ketiga, akuntansi audit, pemeriksa hasil pencatatan dan laporan keuangan. Yang keempat, akuntansi biaya, identifikasi, pencatatan, dan pelaporan biaya produksi. Yang kelima, akuntansi anggaran, menyiapkan, memperkirakan, dan mengevaluasi anggaran perusahaan. Yang keenam, akuntansi pajak, menyiapkan data keuangan untuk perhitungan pajak. Yang ketujuh, akuntansi pemerintahan, pencatatan sampai pelaporan transaksi keuangan di pemerintahan. Yang kedelapan, akuntansi pendidikan, pengelolaan data keuangan instansi pendidikan dan pendidikan ilmu akuntansi. Dan bidang akuntansi yang terakhir yaitu sistem akuntansi, membuat perkembangan dalam sistem profesi akuntansi. Profesi akuntansi ada 4. Yang pertama, akuntan perusahaan internal yang bertanggung jawab terhadap keuangan perusahaan. Yang kedua, akuntan publik sebagai tempat konsultasi keuangan yang sifatnya independen. Yang ketiga, akuntan pemerintah yang bertugas untuk menjaga dan mengelola kekayaan pemerintah, baik pusat maupun daerah. Dan yang keempat, akuntan pendidik yang bekerja sebagai pengajar di bidang ilmu akuntansi. Yang terakhir, mengenai etika profesi akuntansi. Etika yang ada pada profesi akuntansi. Yang pertama, tanggung jawab profesi. Seorang akuntan harus senantiasa berpijak pada pertimbangan moral di setiap kegiatan atau aktivitas yang dilakukan. Yang kedua, etika kepentingan publik. Sama halnya seperti profesi lain, akuntan juga memiliki tanggung jawab pelayanan kepada publik. Ketiga, integritas. Demi menjaga kepercayaan publik, seorang akuntan haruslah dibekali dengan integritas yang tinggi. Keempat, objektivitas. Selain harus mengedepankan kejujuran, seorang akuntan juga dituntut untuk objektif. Yang kelima, kompetensi dan kehati-hatian. Dan etika akuntansi yang ketujuh atau yang terakhir yaitu standar teknis. Seorang akuntan memiliki kewajiban untuk mematuhi standar teknis dan standar profesional yang telah diterapkan dalam perundang-undangan. Sekian penjelasan singkat mengenai materi akuntansi dari saya. Jika ada kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Terima kasih.